Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika secara online pagi hari ini untuk siswa kelas 8. Bertemu kembali dengan Pak Yul di sini dengan dibantu oleh Pak Muhib. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini kita awali dulu dengan berdoa agar kegiatan pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, ya. Berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing serta keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang peluang, ya. Nah, ini adalah konsep yang baru bagi kalian. Oleh karena itu, berikan perhatian dengan baik untuk pelajaran ini. Ya, yang ada di tampilan ini adalah gambar dadu. Tentu kalian sudah paham ya, sudah tahu tentang ini. Nah, judul bab ini adalah peluang, gitu. Di pelajaran ini ada 2 kompetensi dasar, yaitu 1 menjelaskan peluang empirik dan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Jadi ini kita akan mempelajari 2 jenis peluang, yaitu peluang empirik dan peluang teoretik. Cuma pada hari ini kita fokus pada pengertian peluang empirik dan cara menghitung peluang empirik. Peluang teoretik pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah peta konsep dari pembahasan ilmu peluang dalam matematika. Ya, ada 2 jenis peluang, peluang teoretik dengan peluang empirik. Nah, peluang ini banyak sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada 3, insya Allah ya dapat kita capai hari ini. Yang pertama, menentukan cara untuk memutuskan suatu kondisi secara adil, secara fair. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian peluang empirik dan yang ketiga membuat ruang sampel percobaan. Baik, ini masalah yang pertama, coba perhatikan ini. Ini adalah sebuah tiket ya, selembar tiket untuk masuk arena wisata Dufan. Dufan ini ada di Jakarta. Mungkin di antara kalian pernah ke Dufan ini ya. Jadi diceritakan di sini, ada seorang ayah ini mendapatkan sebuah tiket masuk ke wahana wisata Dufan Jakarta. Satu tiket ini itu akan diberikan kepada salah satu dari 2 anak kembarnya. Nah, si ayah ini kebingungan. Ia mengalami kesulitan untuk menentukan siapa di antara kedua anaknya ini yang akan diberi satu tiket ini. Jadi yang rencananya diberikan itu adalah hanya selembar tiket. Kemudian tiket ini harus dibagikan atau harus diberikan kepada salah satu dari 2 anaknya, yaitu Dina atau Dini. Nah, si bapak ini bingung bagaimana ya cara untuk memilih kedua anak ini, memilih salah satu dari kedua anak ini secara adil. Nah, coba lihat ini. Apakah cara ini cukup adil bagi ayah untuk menentukan Dina atau Dini untuk mendapatkan tiket? Yang pertama, ayah akan mengundi dengan cara melemparkan dadu. Dadu dilemparkan, dadu ini kan bersisi 6 ya. Matanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti gambar ini. Nah, si ayah berpikir begini, jika muncul mata dadu 1, 2, 3, atau 4, maka Dina yang akan mendapat tiket Dufan. Tapi jika yang muncul mata dadu 5 atau 6, maka Dinilah yang akan menerima tiket ini. Apakah ini cukup adil sebagai cara penentu Dina atau Dini yang menerima tiket Dufan? Nah,
Menurut kalian apakah cara ini cukup adil? Kalau keluar 1, 2, 3, 4 maka Dina, kalau 5 atau 6 maka Dini si penerima tiket. Baik, betul. Cara ini tidak adil ya untuk menentukan Dina atau Dini yang mendapatkan tiket. Mengapa? Karena keduanya mempunyai peluang atau kesempatan yang tidak sama. Dina mempunyai peluang yang lebih besar. Si Dina ini mempunyai peluang yang lebih besar karena dia punya 4 pilihan ini. 1 keluar dia, 2 keluar dia, 3 muncul juga dia, 4 sementara Dini hanya 2 saja, 5 atau 6. Jadi ini tidak adil. Nah, sekarang bagaimanakah cara yang adil? Nah, ini ayah mencoba melakukan alternatif kedua. Dia melakukan pengundian tetapi tidak dengan menggunakan dadu, tetapi menggantinya dengan sebuah koin atau uang logam. Tentu kalian tahu uang logam ya, nah, seperti ini. Satu sisi ada yang bertuliskan angka. Jika angka ini keluar, maka Dina yang mendapat tiket Dufan. Sedangkan jika gambar, seperti gambar angklung ini, maka Dini yang mendapatkan tiket Dufan. Memang uang ini hanya ada 2 kemungkinan saja. Sisi yang muncul, kalau tidak gambar ya angka. Apakah ini lebih adil daripada pelemparan dadu sebelumnya? Ya, benar. Cara ini adalah cara yang paling adil untuk menentukan Dina atau Dini yang mendapatkan tiket karena keduanya mempunyai peluang atau kesempatan yang sama besar. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita menjumpai penentuan keputusan dilakukan dengan cara pengundian. Contohnya pada gambar ini, seorang wasit sepak bola. Nah, ini wasit sepak bola ini melemparkan koin ya di hadapan timnas Inggris dengan timnas Portugal ini untuk menentukan tim manakah yang akan melakukan kick off atau tendangan pertama ya. Kemudian kita juga bisa melihat kejadian ketika peserta arisan itu menentukan siapakah yang mendapatkan uang arisan dengan cara pengundian gulungan kertas yang bertuliskan nama peserta arisan. Nah, ini adalah cara-cara penentuan keputusan dilakukan dengan pengundian dan apa yang Bapak sebutkan ini tadi itu terkait dengan ilmu peluang dalam matematika. Baiklah, Nana, ya, nanti cari sendiri ya di dalam kehidupan kita ini bagaimanakah cara yang adil atau fair selain dengan cara-cara yang Bapak sebutkan pada contoh tersebut. Baiklah, kita masuk ke konsep baru yaitu peluang empirik. Ada 2 kata, yaitu 1 kata peluang, kedua kata empirik. Apa itu peluang dan apa itu empirik? Coba kita lihat ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak ambil ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, peluang itu berarti kesempatan. Jadi misalnya disebutkan ya, si Budi berpeluang menjadi ketua kelas. Itu artinya Budi mempunyai kesempatan sebagai ketua kelas. Kemudian kata empiris atau empirik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti berdasarkan pengalaman. Ya, atau sesuatu yang diperoleh berdasarkan percobaan, berdasarkan penemuan, pengamatan. Jadi bukan khayalan, tetapi sesuatu yang nyata. Itu empirik. Nah, ini Bapak lewati. Nanti kalian bisa ya anak-anak membuka website sumber belajar dari Kemendikbud ini. Ini ada game untuk memahami peluang empirik. Tetapi karena keterbatasan waktu, ini Bapak lewati ya, kalian bisa melakukannya sendiri nanti untuk memahami peluang empirik. Jadi peluang empirik Bapak contohkan kasus begini nih. Bapak melakukan sebuah percobaan melempar sebuah dadu bersisi 6.
Bapak melakukan pelemparan ini sebanyak 20 kali. Dalam percobaan ini Bapak melakukan pencatatan. Mata dadu 1 itu muncul sebanyak 7 kali, mata dadu 2 sekali, 3 2 kali, mata 4 sekali, mata dadu 5 5 kali, mata dadu 6 4 kali. Di sini kemunculannya tidak sama. Nah, dari 20 percobaan ini, kemudian kita lakukan perhitungan. Yang disebut sebagai peluang empirik itu adalah perbandingan dari seberapa sering kemunculan dari satu mata ini dibagi banyaknya percobaan. Karena banyaknya percobaan adalah 20 kali. Coba kita hitung ya. 7 tambah 1, 8. Tambah 2, 10. Tambah 1, 11. Tambah 5, 16. Tambah 4 kan 20. Pas 20 percobaan. Kemudian masing-masing mata dadu sudah kita ketahui berapa kali kemunculannya. Maka peluang empirik mata dadu 1 adalah 7/20. Peluang empirik mata dadu 2 adalah 1/20. Begitu seterusnya sampai peluang mata dadu 6. Peluang mata dadu 6, maksud Bapak, peluang empirik mata dadu 6 adalah 4/20. Mengapa 4/20? Karena mata dadu 6 muncul sebanyak 4 kali dalam 20 kali pelemparan. Jadi bilangan yang Bapak tuliskan di sebelah kanan ini, inilah yang dinamakan sebagai peluang empirik. Ya. Nah, definisi peluang empirik itu seperti ini rumusnya. Peluang empirik kejadian A itu adalah frekuensi munculnya kejadian A dibagi banyak percobaan. Contoh kejadian A itu apa? Misalnya munculnya mata dadu 1. Kalau ini kejadian muncul mata dadu 1, maka frekuensi kejadiannya ya berapa kali mata dadu 1 itu muncul. Kemudian dibagi banyak percobaan. Tadi mata dadu 1 kan 7 kali. Nah, ini 7. Banyak percobaan 20. Jadi 7/20. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah peluang empirik untuk mata dadu 1 di dunia ini adalah 7/20? Tentunya tidak, anak-anak. Misalnya dilakukan percobaan oleh orang lain, mungkin hasilnya tidak seperti ini. Ini kan yang Bapak lakukan. Mungkin kalau kalian melakukan sendiri sebanyak 20, maka kemunculannya itu tidak akan seperti ini. Ya, kemungkinan tidak akan seperti ini. Sehingga nilai peluang empirik itu bisa berubah-ubah. Tergantung dari berapa banyak kemunculan dan berapa kali percobaan. Mungkin ada orang lain yang melakukan percobaan sebanyak 100 kali mungkin. Nah, seperti itu ya. Nah, ini namanya peluang empirik. Nah, ini ya Bapak kasih penanda warna merah. Inilah peluang empirik. Nah, ini cukup jelas. Nanti kalau di ujian akhir tahun ada peluang empirik. Kalau disebutkan peluang empirik berarti ya seperti ini. Tapi kalau tidak disebutkan kata-kata empirik, itu berarti peluang teoritik. Ya, kalau disebutkan peluang empirik maka seperti ini caranya. Tetapi kalau hanya ditanyakan peluang, berarti itu bukan peluang empirik, tapi peluang teoritik. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita lihat ini. Masalah 3. Yaitu prestasi tim basket Sepansa. Wah, kalau kita ingat, tim basket Sepansa ini adalah tim basket yang sangat disegani di Samarinda. Diceritakan dalam sebuah kompetisi bola basket tingkat SMP yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, itu tim bola basket Sepansa menang 12 kali. Seri 6 kali dan kalah 2 kali. Jadi kalau kita hitung 12 tambah 6, 18, 18 tambah 2 kan 20. Jadi dari 20 kali pertandingan, ini adalah prestasi tim basket Sepansa. Pertanyaannya adalah,
Berapakah peluang empirik? Nah, peluang empirik tim sepansa akan menang. Menangnya kan 12 kali dari 20. Berarti peluang empiriknya mudah sekali ya. Berarti banyak percobaannya adalah 20. Itu banyak pertandingan. Menang, kejadian menang 12 kali. Jadi peluang empirik tim sepansa menang adalah 12/20 atau kalau disederhanakan 3/5. Nah, cukup jelas ini ya. Baik, kita coba kasus lain ya. Percobaan melempar 2 koin. Nah, ini ada 2 anak ini. Dini dan Salva sedang melakukan suatu percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam seperti tampak pada gambar. 2 buah uang logam dilemparkan bersama-sama. Mereka melemparkannya sebanyak 30 kali. Jadi 2 uang logam dilempar bersama-sama. Dilakukan sebanyak 30 kali. Kemudian mereka mencatat hasilnya. Nah, di sini hasil pelemparan 2 koin secara bersama-sama itu mempunyai 4 hasil, ya, hasil penampakan. Mungkin hasilnya itu angka dengan angka. Jadi uang logam yang pertama angka, yang kedua angka. Nah, ya, seperti itu. Angka dengan angka. Atau yang muncul angka gambar. Atau gambar dengan angka, gambar dengan gambar. Kan selalu berdampingan ya 2 uang logam ini. Mungkin uang logam yang ke-1 itu warnanya kuning. 500-an, uang logam yang kedua itu warna putih. Ya, mungkin Rp100. Itu kan permukaannya berbeda. Jadi kalau kedua-duanya angka ditulis begini, A, A. Nah, A, A ini muncul 10 kali. Kemudian angka gambar. Angka gambar muncul 6 kali, gambar angka 8 kali, dan gambar-gambar itu 6 kali. 6 kali kemunculan, total 30. Maka jika ditanyakan hitunglah peluang empirik munculnya kedua sisi uang logam itu sama. Kedua uang logam itu sama berarti artinya apa? Sama itu angka dengan angka atau gambar dengan gambar. Nah, angka dengan angka ini ada 10, gambar dengan gambar 6. Gitu ya. Dari 30 kali percobaan, dari 30 kali pelemparan. Maka jawabannya seperti ini. Jadi munculnya sisi angka-angka atau gambar dengan gambar ini dijumlahkan 10 tambah 6, 16 kali. 16 kali dari 30 kali. Maka peluang empirik munculnya sisi yang sama adalah 16/30. Disederhanakan 8/15. Nah, begitulah anak-anak apa yang disebut sebagai peluang empirik ya, peluang empirik. Nanti untuk pemahaman yang lebih baik kalian baca ulang tayangan ini dan PowerPoint ini kan juga sudah Bapak bagikan kepada kalian ya sejak seminggu yang lalu sudah Bapak bagikan, nanti dipelajari lagi. Kemudian juga dibaca buku paket. Baiklah anak-anak, masih ada waktu ya sekitar 18 menit atau 20 menit lagi. Kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang ruang sampel. Ya, ruang sampel. Kemudian kita akan belajar titik sampel. Kemudian kejadian dan nantinya semoga sampai ke peluang teoretik. Tetapi setidaknya kita hari ini mungkin sampai ruang sampel dengan titik sampel dan kejadian. Peluang teoretiknya mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya. Apa itu ruang sampel, titik sampel dan kejadian? Perhatikan ulasan dari Bapak ini ya. Jadi pengertian ruang sampel itu begini. Ruang sampel itu wujudnya berupa himpunan. Himpunan yang pernah kita pelajari di kelas 7. Himpunan apa? Himpunan seluruh hasil
atau outcomes yang mungkin diperoleh dalam sebuah percobaan. Kemudian titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Kemudian kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Mungkin kalian masih bingung dengan definisi ini. Baik, untuk memperjelasnya coba perhatikan contoh yang Bapak berikan ini ya. Misalnya begini, Vina, nah Vina ini nama seorang siswi, ini melemparkan sebuah dadu. Bayangkan sebuah dadu. Ingat sebuah dadu itu mempunyai sisi-sisi yang seperti ini. Ya kan? Dadu itu berbentuk kubus. Sisinya itu ada tanda-tanda titik-titik atau nokta begini. Ada yang bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang namanya ruang sampel, percobaan yang dilakukan Vina itu adalah semua hasil yang mungkin diperoleh dari pelemparan dadu ini. Nah, ini ada gambar yang sangat jelas kan ya. Mungkin yang tampak seperti ini, mata 1 yang tampak, atau mata 2, mata 3, 4, 5, atau 6. Nah, ini yang namanya ruang sampel. Ini namanya outcomes. Ya, outcomes itu hasil yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Jadi pelemparan dadu itulah yang dinamakan percobaan. Kemudian sisi-sisi yang tampak seperti ini, inilah kalau ini dihimpun sebagai satu kesatuan, ini dinamakan ruang sampel. Penulisannya, ruang sampelnya ditulis seperti ini. Bukan digambar begini, bukan. Ya, ditulis dengan notasi disimbolkan dengan huruf S. S ini menunjukkan ruang sampel. Jadi S himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 itu untuk melambangkan mata dadu ini. Yang titiknya 1. Angka 2 ini untuk melambangkan sisi dadu yang titiknya ada 2 ini. Dan seterusnya. Ya. Nah, inilah namanya ruang sampel. Semua kemungkinan atau outcome yang diperoleh dari sebuah percobaan. Jadi tidak boleh menulis ruang sampel itu misalnya untuk sebuah dadu hanya ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak ditulis. Itu salah. Ya karena pada dadu itu ada juga kemungkinan munculnya sisi bermata 5 atau 6. Jadi harus lengkap. Kemudian simbolnya huruf S. Nah, kalau ditanya banyak titik sampelnya berapa? Banyak titik sampel seperti yang Bapak sampaikan waktu kelas 7 dulu. Banyaknya titik sampel berarti banyaknya anggota himpunan. Simbolnya N, buka kurung S, tutup kurung sama dengan 6. 6 ini dari mana? Ini anggota S itu sebanyak 6 unsur. Bapak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak titik sampel adalah 6. Simbolnya NS sama dengan 6. Baik, coba kalau itu masih bingung, Bapak sederhanakan dengan percobaan yang kedua. Nah, ini ada Ari. Ari ini siswa SMP juga ini. Kali ini percobaannya bukan melempar sebuah dadu, tetapi sebuah koin uang logam. Kita akan melihat bagaimana ruang sampel dari percobaan ini. Nah, kita ketahui uang logam mempunyai dua sisi. Ada sisi angka, kalau angkanya 1000 begini, ini sisi angka disimbolkan dengan huruf A. Ada juga sisi gambar. Nah, tidak ada kemungkinan yang lain, ya kan? Kalau uang logam dilempar ya hanya ini saja yang muncul. Maka ruang sampelnya adalah S adalah himpunan yang beranggotakan A, G. A mewakili sisi angka, G mewakili sisi gambar. Bagaimana banyak titik sampel? Banyak titik sampelnya adalah 2. Mana 2 itu? Ini 1, kemudian ini 2. Jadi ada 2 unsur A dan G. Nah, saya lihat kalian sudah mulai paham dengan apa itu ruang sampel dan apa itu banyak titik
sampel. Baik, masih ada waktu cukup banyak ya, 15 menit. Baik, jika tadi percobaan 1 pelemparan sebuah dadu, percobaan 2 pelemparan sebuah koin, sekarang percobaan yang ketiga ini dilakukan oleh Dian. Dian ini melemparkan sebuah dadu dan sebuah koin. Sebuah dadu dan sebuah koin. Dadu dengan koin kan tidak sama. Dadu sisinya 6, koin ada 2 sisi. Dilakukan secara bersama-sama. Bayangkanlah ruang sampel dari percobaan ini. Oke, bagi kalian yang sudah mempelajari PowerPoint yang Bapak sampaikan seminggu yang lalu tentu bisa menjawab pertanyaan ini ya. Oke. Nah, ini dadunya dan ini koinnya. Jadi penampakannya itu ini selalu ada 2. Dari koin dan dari dadu. Kalau seperti ini angka dan ini 6 ya, sisi 6. Nah, bisa ditulis A,6. Kalau begini A,6. Gitu ya. Kalau sisi ini yang kita lihat, maka penampakan seperti ini adalah A angka, ini 6, A,6. Nah, lengkapnya ruang sampelnya seperti ini. Yaitu A,1 artinya angka pada koin dengan 1 pada uang logam. A,2 angka dengan mata dadu bermata 2. Seterusnya, sedangkan kalau ini G,1 ini pada koin muncul gambar, dadunya muncul mata dadu 1. G,2. Koin menunjukkan gambar, dadu menunjukkan angka 2. Nah, ditulis secara lengkap seperti ini. Wah, ya kan? Jadi nulis himpunannya itu sebagai himpunan pasangan berurutan. A,1 dalam kurung, A,2 di dalam kurung. Nah, ini. Pertanyaannya adalah berapa banyak titik sampelnya? Titik sampelnya adalah 12. Ada 12 ini, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Atau mudahnya 12 ini itu dapat diperoleh dengan cara begini. Koin itu kan ada 2 sisi. Dadu ada 6 sisi. Jadi 2 kali 6. 2 kali 6, 12. Nah, itu cara yang lebih mudah. Tanpa mendaftar kita tahu bahwa 12 itu adalah banyaknya sisi pada koin dikali banyaknya sisi pada dadu. 2 kali 6, 12. Nah, sekarang untuk percobaan 4 supaya kalian lebih lengkap lagi. Nanti kalau ulangan akhir tahun kalian bisa menjawab dengan mudah. Percobaan keempat ini adalah pelemparan ya. Tapi yang dilemparkan 2 buah dadu. 2 buah dadu. Nah, dadu yang satu warna merah, satunya lagi biru secara bersamaan. Bagaimanakah ruang sampel percobaan ini? Dan berapa banyak titik sampelnya? Nah, seperti ini ya salah satu penampakannya. Kalau seperti ini, dadu merahnya kan 1, birunya 2. Ini cara menulisnya 1,2. Nah, kalau penampakannya begini, merahnya 5, birunya 3, maka ditulis 5,3. Jadi di sini merah dilakukan ditulis lebih dahulu, baru diikuti yang warna biru. Ya, terserah sajalah. Kalian boleh saja misalnya yang biru duluan boleh, tapi harus konsisten, ya, harus dilakukan secara terus-menerus ya. Kalau merah merah terus, gitu ya. Nah, ruang sampelnya sangatlah besar, ya. Jadi yang merah itu ada 6 kemungkinan, yang biru ada 6 kemungkinan. Maka pemasangan secara urut itu menghasilkan seperti ini, 1,1.
Ini artinya yang merah 1, yang biru 1. 1,2 yang merah 1, yang biru 2. Dan seterusnya lengkap dari 1,1 sampai 6,6. Nah, 6,6 ini menunjukkan dadu merah menunjukkan sisi bermata 6. 6 yang kedua ini mata dadu biru menunjukkan sisi bermata 6. Jadi 6,6. Ada 5,5, ada 3,5. Ini kalau ditulis sebagai himpunan ya cukup panjang ya. Maka untuk ruang sampelnya biasanya buku-buku matematika itu menyajikannya dengan gambar matriks seperti ini ya. Yang kolom paling kiri itu sisi dadu pertama, baris paling atas itu dadu yang kedua. Kemudian ruang-ruang sel ini ditulis hasil penampakan dari kedua sisi dadu. Ada berapa titik sampel? Ada 36. Ya, nanti dihitung sendiri kalau mau menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dihitung. Tapi kalau Bapak melakukannya 36 itu dapat dilakukan dengan cara lain. Dadu 1 ada 6 kemungkinan, dadu 2 ada 6 kemungkinan. 6 kali 6, 36. Nah, oke ya. Baiklah, itu yang telah kita pelajari. Yang pertama tadi tentang peluang empirik, ya. Kemudian tentang ruang sampel, titik sampel, ya sudah kita pelajari pada hari ini. Itu. Nah, ini Bapak rangkumkan poin-poin penting dari pelajaran pagi hari ini, bahwa peluang empirik kejadian A adalah perbandingan antara frekuensi terjadinya kejadian A dengan banyak percobaan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, peluang empirik kejadian dirumuskan sebagai frekuensi kejadian A dibagi banyak percobaan. Kemudian ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan seluruh hasil. Kalau bahasa Inggrisnya itu outcomes ya. Outcomes yang mungkin diperoleh dalam sebuah percobaan. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kalau kejadian ini belum Bapak singgung sama sekali ya, nanti akan Bapak singgung dalam pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak demikian penyampaian materi Bapak pada pagi hari ini. Bapak mengingatkan bahwa minggu depan kalian akan memasuki ulangan akhir tahun. Untuk matematika kelas 8, materinya ada 2 bab, yaitu statistika dengan ilmu peluang ini. Jadi hanya 2 bab, statistika dengan ilmu peluang. Kemudian Bapak juga sudah membagikan melalui wali kelas kalian masing-masing, itu ada soal-soal isian yang bisa kalian pelajari, ya kalian kerjakan untuk persiapan menghadapi ujian akhir tahun ini. Kemudian sebelum Bapak menutup pelajaran daring hari ini, Bapak ingatkan, mulai siswa kelas 8A sampai 8K, agar mengerjakan tugas-tugas yang telah Bapak berikan maupun Ibu Jumia berikan. Masih banyak siswa yang belum mengumpulkan tugas. Bahkan untuk mengerjakan ulangan harian materi statistika itu masih banyak siswa yang belum mengerjakan. Nah, jika di GCR kalian itu masih dimungkinkan untuk membuka soal ulangan harian atau ulangan susulan, tolong itu dikerjakan ya. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Baiklah anak-anak, itu yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini ya. Jaga diri baik-baik ya, jaga kesehatan gitu ya. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Baiklah, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.